Selamat malam bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya dalam acara Night Call GPIB dalam program Departemen Pelkes GPIB. Saya, Pendeta Henry Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Nasaret, DKI Jakarta. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Berilah kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua. Sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 29 Juli malam, kita membaca Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Yosua 14 ayat 6 sampai ayat 15 menyatakan Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan Alkitab kita, Yosua dan bangsa Israel
sudah merebut sebagian besar tanah Kanaan. Namun ada sebagian kecil tanah Kanaan yang tidak direbut Yosua, karena Yosua telah menjadi tua dan lanjut umurnya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Yosua setelah merebut tanah Kanaan adalah membagi tanah Kanaan tersebut. Bagaimana caranya mereka membagi tanah Kanaan tersebut? Caranya adalah dengan membuang undi untuk menentukan bagian mereka, sesuai yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di dalam Bilangan 26 ayat 55 hingga ayat 56. Sebelum pembuangan undi dilakukan, Kaleb bin Yefune yang merupakan pemimpin Bani Yehuda datang menghadap Yosua. Umur Kaleb saat itu sudah 85 tahun. Ia mengingat 45 tahun yang lalu, waktu umurnya masih 40 tahun. Ia diperintahkan Musa untuk mengintai negeri Kanaan bersama 12 orang pemimpin yang lain, termasuk juga Yosua. Setelah 40 hari pengintaian, ceritanya ada di Bilangan 13 ayat 25. Mereka kembali kepada Musa untuk melaporkan bagaimana keadaan negeri itu. 10 pengintai yang lain melaporkan bahwa negeri itu tidak dapat ditaklukkan. Laporan ke-10 orang pengintai itu membawa orang Israel kepada ketakutan yang membuat mereka tawar hati. Saya teringat keadaan kita sekarang sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini. Saat kita menghadapi pandemi COVID-19, banyak laporan-laporan yang kita dengar di sekitar kita seringkali membuat kita ketakutan dan tawar hati. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Memang hal seperti ini membuat kita rasanya tidak berdaya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, perjuangan umat Tuhan di zaman Kaleb dan Yosua tidak terhenti karena hal itu. Laporan Kaleb kemudian membangun motivasi yang tinggi, yang kuat bagi mereka bahwa negeri itu dapat ditaklukkan. Atas laporan Kaleb itu, lalu Musa menjanjikan kepada Kaleb seperti yang tertulis di dalam ayat 9, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kemudian hari Yosua menepati janji yang diucapkan oleh Musa. Kaleb tetap setia dan percaya bahwa Tuhan menyertainya, sehingga ia mendapat pegunungan Hebron sebagai milik pusakanya. Tantangan terbesar bagi iman Kristen adalah kesetiaan. Setia di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesetiaan di dalam iman ini harus ditunjukkan dengan perbuatan kasih, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, teladan hidup dari Kaleb tentu tetap dapat menginspirasi kehidupan beriman kita. Seperti halnya Kaleb yang sabar menantikan penggenapan janji Tuhan. Sikap sabar dengan tetap setia kepada Allah, inilah juga yang harus ada dalam kehidupan di dalam diri seorang yang beriman. Di hadapan kita ada tantangan iman yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19. Memang terkadang muncul dalam diri kita sikap yang tidak sabar, sikap yang mau memberontak, bahkan menyalahkan semua orang yang ada.
Sikap demikian tidak akan membawa kita untuk hidup kita pada penyelesaian masalah. Kita percaya badai pasti berlalu. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Vaksin yang tepat belum ditemukan untuk diproduksi secara massal. Karena itu, mari tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus sambil bersabar menantikan penggenapan janji Tuhan bagi kita. Upah dari kesetiaan iman kita kepadanya adalah penggenapan janji keselamatannya. Tetap setia, menjaga kesehatan diri, selalu menggunakan masker bila berada di luar rumah, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Jangan berada dalam kerumunan orang banyak. Itulah protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Kita setia menjalani kehidupan beriman, dan Tuhan pun akan setia di dalam janji keselamatannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau mengajarkan kami untuk setia berjalan di tengah-tengah pergumulan iman kami, untuk tetap bersabar menantikan jawaban Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan pun akan menyatakan keselamatan kepada setiap orang yang tetap setia di dalam imannya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pergumulan bangsa-bangsa di dunia bagi persoalan pandemi COVID-19. Banyak yang terdampak di dalam kesehatan oleh karena terpapar COVID-19. Banyak yang berduka oleh karena kematian orang-orang yang dikasihi oleh karena pandemi COVID-19. Banyak yang terdampak dengan masalah ekonomi bagi mereka. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi serta Wakil Presiden dan para menteri. Tuhan berkati di dalam memimpin bangsa ini melewati pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi GPIB, Tuhan juga memberkati Majelis Sinode dalam kepemimpinan dan pelayanannya. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Kegiatan-kegiatan sinodal GPIB, Tuhan memberkati persiapan-persiapan untuk persidangan sinode ke-21 di tahun depan. Tuhan juga berkati. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat masing-masing dalam pergumulan mereka menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Ya Tuhan, malam ini kami akan istirahat tidur. Tuhan menjaga, melindungi kami, mengiringi kami. Bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk kembali kami beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam bagi kita semua. Selamat beristirahat. Badai pasti berlalu. Tetaplah setia di dalam iman kepada Yesus. Tuhan memberkati kita.